Presiden adalah adalah mencegah lebih baik daripada memulihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Dewan juri yang terhormat serta rekan berpikirku yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Aulia Balkis Fatona dari SMA Negeri 2 Baru sebagai pembicara pertama. Dan di samping kanan saya ada Putri Handayani sebagai pembicara kedua. Dan di samping kiri saya ada Rero Sahirman sebagai pembicara ketiga. Sebelum itu, mosi kita pada hari ini yaitu pencabutan hak mendapatkan pekerjaan bagi LGBT di Indonesia. Dewan juri yang terhormat, LGBT adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan untuk menggambarkan kelompok orang dengan identitas atau orientasi seksual yang berbeda dari norma heteroseksual atau cisgender, atau identitas gender yang sesuai dengan jenis kelamin yang ditetapkan saat lahir. Dewan juri yang terhormat dan saudara-saudara sekalian, kami dari pihak Pro sangat setuju dengan mosi kita pada hari ini. Kita hidup di Indonesia yang mayoritas penduduknya memegang teguh nilai-nilai agama yang jelas melarang perilaku LGBT. Sebagai negara yang berlandaskan pada moral dan ajaran agama, kita memiliki kewajiban untuk melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Memberikan hak pekerjaan kepada individu LGBT tidak hanya bertentangan dengan ajaran agama, tetapi juga bisa mengganggu keharmonisan sosial di negara kita yang mayoritas konservatif ini. Ketika kita memberikan ruang bagi perilaku yang dianggap menyimpang oleh agama, kita justru memberikan peluang untuk penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa. Ini berpotensi menciptakan ketegangan di dalam masyarakat kita yang lebih memilih untuk mempertahankan norma-norma tradisional yang sudah ada sejak lama. Dewan juri yang terhormat, selain itu, kita harus memikirkan masa depan generasi muda kita. Mereka adalah penerus bangsa, dan kita perlu melindungi mereka dari pengaruh-pengaruh negatif yang bisa merusak pandangan mereka tentang keluarga, pernikahan, dan nilai-nilai moral yang sudah berakar dalam budaya kita. Dengan membatasi hak pekerjaan bagi individu LGBT, kita tidak hanya melindungi keharmonisan sosial, tetapi juga menjaga agar generasi mendatang tetap berpijak pada nilai-nilai yang benar dan sesuai dengan ajaran agama. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 43 detik. Selanjutnya, waktu dan kesempatan yang sama saya persilakan kepada pembicara pertama dari Demokrat. Waktu 3 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Debat akan dimulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan juri yang terhormat, beberapa respon saya pada pihak Pro. Sedari tadi, rekanku mengatakan bahwa LGBT, mereka mengkhawatirkan terkait LGBT. Bukankah di dalam satu skor juri menerangkan bahwa LGBT itu, bahwa di dunia pekerjaan itu yang paling penting adalah kinerja mereka di dalam saat mereka bekerja, bukan dari status gender mereka. Atau yang kedua, mereka sedari tadi mengamini terkait moral dan agama. Justru moral dan agama lebih tercipta di sisi kami juri. Mengapa? Karena di sisi kami akan tidak ingin merampas hak asasi manusia dalam bekerja. Garis bawahi itu, atau lihat juri di dalam setap kami, yaitu setiap individu memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pekerjaan tanpa diskriminasi. Seperti dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 27 ayat 2 yang menerangkan bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang sama dengan hak yang sama. Oleh karena itu, mencabut hak pekerjaan LGBT bukan hanya tindakan diskriminatif, tetapi juga bertentangan dengan prinsip keadilan dan agama yang berlaku di Indonesia. Goals kita di antara dua kubu sama-sama ingin menciptakan lingkungan pekerjaan yang baik juri. Ingatkan itu. Mari lihat akar permasalahan pada kasus ini. Kesetaraan dalam dunia kerja telah menjadi standar yang mendukung keberagaman dalam produktivitas mereka. Indonesia sebagai negara demokratis yang harusnya menjunjung tinggi hak dan asasi manusia untuk bekerja berdasarkan dari kemampuan profesionalisme mereka, bagaimana tindakan kinerja mereka, dan bukan dari status pribadi mereka sendiri. Atau lihat juri dari urgensi dari hal ini. A. Mengapa kita harus menolak pencabutan hak pekerja bagi LGBT? 1. Mencegah pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam status quo. Mencabut hak pekerjaan sama saja dengan melanggar prinsip keadilan yang sama dan dijamin di dalam konstitusi Indonesia. Negara harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dalam bekerja, memiliki kesempatan yang sama dalam berekspresi, dan lain sebagainya. Atau 2. Menjaga stabilitas ekonomi dan sosial. Jika individu LGBT dilarang bekerja, mereka akan mengalami kesulitan ekonomi yang pada akhirnya akan meningkatkan data dari angka kemiskinan dan pengangguran juri. Atau 3. Melanggar Undang-Undang Kinerja Nomor 13 Tahun 2003. Sebagaimana dalam pasal 5 menyatakan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama dan tanpa diskriminatif untuk bekerja. Atau 2. Pasal 6 menegaskan bahwa setiap warga
negara berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. Juri di dalam satu sekolah sama menerangkan bahwa negara Indonesia tidak ada regulasi yang melarang terkait LGBT ini sendiri. Sebagaimana di dalam LGBT bekerja secara hukum, Indonesia tidak memiliki aturan yang pas secara eksplisit mencabut hak pekerjaan bagi LGBT itu sendiri. Namun di dalam praktiknya diskriminasi masih terjadi, sehingga tidak ada undang-undang yang khusus untuk melindungi pekerja LGBT itu sendiri. Mari lihat Juli, di dalam satu skop kami itu menerangkan bagaimana kami tidak akan menindas seseorang dari status mereka, tetapi kami akan menjaga hak asasi manusia itu sendiri. Sekian dan terima kasih. Bangga berada di Kota. Baik. Selanjutnya kita memasuki babak bidasan. Bidasan pertama akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim Pro. Waktu 5 menit ketika kata pertama diucapkan. Biar setia rokel. Biar sekalipun langit akan runtuh, meskipun dunia akan musnah, keadilan harus tetap ditegakkan. Dewa Julian Terhormat, perkenalkan nama saya Putri Dayani selaku pembicara kedua dari tim Pro. Baik, rekan pemikiranku dari tim kontra, bisa kita ketahui negara kita adalah negara yang berlandaskan pada demokrasi Pancasila, yang dimana itu merupakan dasar ideologis dan filosofi bagi sistem pemerintah Indonesia. Salah satunya yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Dewan Juri yang terhormat serta rekan berpikirku dari tim kontra yang saya banggakan. Nah, secara tegas dan lugas kami kembali menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Mengapa demikian? Karena bisa kita ketahui negara kita yaitu negara Indonesia bisa diakui sebagai negara dengan populasi agama yang terbesar, salah satunya agama Islam. Dewan Juri terhormat. Nah, dari situ kita bisa pandangan dapat berdampak pada tradisional tentang peran gender dan orientasi seksual negara kita. Namun, disayangkan Dewan Juri terhormat, setiap perkembangan zaman itu selalu adanya munculnya komunikasi serta perkembangan LGBT membuat itu semua memudar Dewan Juri terhormat. Nah, oleh karena itu alasan mengapa pandangan agama sangat penting menjadi pijakan dalam setiap kita melangkah sesuai dengan bunyi sila pertama saya. Sesuai dengan sila pertama kita yaitu Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, perlu juga agama harus menjadi pegangan dari keputusan pemerintah untuk menolak adanya komunitas LGBT di negara kita dengan cara mendukung pencabutan hak mendapatkan pekerjaan bagi LGBT. Nah, Dewan Juri terhormat, ada pun beberapa aspek mengapa kami sangat-sangat tegas dan lugas menyetujui mosi perdebatan kita pada hari ini. Aspek pertama, nilai budaya dan sosial. Indonesia adalah negara dengan nilai-nilai budaya dan sosial yang sangat kuat. Dengan adanya komunitas LGBT dianggap dapat mengancam nilai-nilai ini karena mereka seringkali dianggap sebagai sekelompok yang terpisah dari norma-norma agama. Nah, yang kedua itu perlindungan keluarga, saudaraku. Nah, itu pencabutan hak mendapatkan pekerjaan bagi LGBT juga. Pemerintah berusaha memastikan agar bahwa setiap individu tetap berada dalam lingkungan keluarga yang sehat seperti perempuan dan wanita, bukan sejenis. Nah, aspek ketiga itu adanya kemanusiaan yang keamanan dan ketertiban. Keberadaan komunitas LGBT dianggap dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan ketertiban di masyarakat. Dengan itu akan menimbulkan kekhawatiran bahwa mereka dapat menjadikan bahan diskriminasi. Nah, Dewan Juri terhormat, aspek keempat itu ada di kelompok. Ya, silakan. Silakan. Aspek keempat, pembangunan. Silakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, tapi mereka tidak pernah melihat sisi dari segi kriminal. Angka kriminal akan semakin tinggi kalau mereka tidak diberikan pekerjaan, karena mereka tidak punya pendapatan yang resmi. Ini juga akan meningkatkan angka pengangguran. Dewan Juri yang terhormat. Baik, dengan itu, Oke, silakan. baik dengan itu dalam kami memberikan solusi kepada masalah Anda, yaitu pemerintah dapat menyediakan program-program khusus yang mendukung kesejahteraan komunitas LGBT tanpa harus memberikan mereka hak kesempatan kerja yang sama di warga lainnya. Program ini bisa mencakup pelatihan keterampilan, bantuan finansial, dan layanan kesehatan yang lebih baik. Dengan demikian, komunitas LGBT dapat hidup berdampingan dengan masyarakat umum tanpa mengancam nilai-nilai norma yang ada. Nah, saya lanjut kembali. Aspek terakhir itu ada di dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Pencabutan hak mendapatkan pekerjaan bagi LGBT dianggap sebagai penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan kerja kepada semua warga tanpa harus diskriminasi, pemerintah berusaha memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan norma yang berlaku. Dewan Juri terhormat. Sekian dan terima kasih. Baik, waktu yang tersisa 1 menit 34 detik.
Penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. 3, 2, dan 1. Let's proceed non speech. Hukum itu mendarat ke depan bukan ke belakang. Namun sebelum memasuki apa yang diinginkan oleh pihak kontra, 4 respon kami terhadap tim pro. 1. P1 mereka membuka perdebatan dengan mengatakan bahwa mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Namun Dewan Juruan Terhormat sadari posisi mereka adalah mencegah karena ini adalah hal yang sudah ada di masyarakat dan ingin mereka selesaikan dengan pendekatan yang keliru. Tapi kami rasa apa yang mereka statement mereka akan lebih runtuh dari awal. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa LGBT adalah hal yang menantang agama dan juga hukum yang ada di Indonesia. Oke, Dewan Juruan Terhormat, kami mengingatkan hal itu. Tapi kita semua tidak bisa menutup mata akan ada hak yang tidak memandang dari golongan mana kamu dan apakah kamu heteroseksual atau kamu LGBT. Ini harus kita tekankan. Dan yang ketiga, mereka mengatakan bahwa akan ada penyebaran ideologi atau unsur LGBT di dunia kerja. Ini tidak akan ada di pihak kontra karena kami akan membuat regulasi di mana mereka tidak boleh ketika mereka dalam dunia kerja mereka tidak boleh menyebarkan atau melakukan hal yang berunsur di LGBT. Jadi mereka harus tetap profesional dalam dunia kerja. Karena sejatinya dunia kerja adalah membutuhkan bagaimana kamu bisa berkompeten untuk bisa lebih baik dalam dunia kerja itu sendiri, bukan melihat dari mana unsur kamu, apakah kamu LGBT atau tidak. Dan yang keempat, mereka mengatakan bahwa mereka memberikan silakan. Selamat kembali, negara kita berdasarkan pada demokrasi Pancasila. Nah, Anda tidak melupai sesuai dengan apakah Anda tidak mengetahui pasal yaitu 28 ayat 2 Undang-Undang Dasar. Kami jelaskan pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 itu berbunyi setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan diperlukan adil dan layak dalam hubungan kerja. Silakan. Saya menyebutkan pasal dengan 28J ayat 2, bukan 28E. B. Baik, jika kamu mempertanyakan hal itu, mengapa kamu tidak memberikan isinya? Ketika kami membahas apa yang kami sampaikan, tapi di sini kami memberikan bahwasanya ada loh undang-undang yang mengatakan bahwa dalam undang-undang ketenagakerjaan kamu tidak bisa mendiskriminasi baik mereka LGBT atau heteroseksual. Karena yang dibutuhkan dalam dunia bekerja adalah kompetensi kamu untuk bekerja sebuah perusahaan atau dan lain sebagainya. Baik, melanjutkan argumentasi kami, mereka akan memberikan bantuan finansial dan akan ada program. Satu, itu sama saja kamu memberikan mereka pekerjaan. Yang kedua, itu sama saja kamu memberikan mereka dukungan karena kamu memberikan mereka dukungan finansial. Dan yang ketiga, kamu akan memberikan anggaran dari mana? APBD itu sudah sangat sempit dan apakah kamu memiliki solusi lain? Tapi kalau kamu menghadirkan solusi itu, kami rasa itu akan tetap tidak efektif. Oleh karena itu, mari memasuki apa yang diinginkan oleh pihak kontra. Ada 3 pembahasan kami Dewan Juruan Terhormat. Poin A, mengapa hak mendapatkan pekerjaan LGBT tidak boleh dicabut? Satu, dari segi hukum ini bertentangan dengan konstitusi dan hak asasi manusia. Pasal 27 ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tidak ada klausul dalam konstitusi yang menyebutkan bahwa hak ini hanya berlaku bagi heteroseksual. Mencabut hak LGBT dalam bekerja berarti melanggar konstitusi ini Dewan Juruan Terhormat. Yang kedua, pasal 28D ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan bekerja. Sekali lagi, tidak ada klausul dalam konstitusi yang menyatakan bahwa hak ini hanya berlaku bagi mereka yang heteroseksual. Yang ketiga, ini melanggar Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang berbunyi setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Kita bahas dari segi ekonomi. Ini akan memberikan dunia usaha dan perekonomian sosial. Kenapa? Satu, ini akan mengurangi produktivitas dan inovasi. Banyak individu LGBT yang memiliki keterampilan dan keahlian yang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Jika mereka dicabut, perusahaan akan kehilangan tenaga kerja yang berkompeten, sehingga produktivitas mereka akan menurun. Dan kita dapat lihat banyak negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dengan mengadopsi kebijakan non diskriminatif seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya. Yang kedua, ini meningkatkan tingkat pengangguran dan kemiskinan. Jika individu LGBT dilarang bekerja, banyak dari mereka akan kehilangan mata pencaharian yang berujung pada meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan. Dan hal ini tidak dapat diatasi oleh saudaraku dari pihak kontra. Dan kita bahas dari segi sosial. Ini akan memicu konflik yang ketidakadilan. Satu, jika LGBT dilarang bekerja, ini dapat membuka peluang bagi diskriminasi yang lebih luas terhadap kelompok lain. Misalnya, orang dengan keyakinan minoritas atau kelompok etnis tertentu juga bisa menjadi sasaran untuk diskriminasi dengan alasan yang sama. Atau dua, ini meningkatkan polarisasi sosial. Kebijakan semacam ini dapat muncul konflik antara kelompok pro-LGBT dan kelompok konservatif. Dan poin B kami adalah, apa dampak jika hak LGBT dalam bekerja itu dicabut? Satu, dampak terhadap dunia kerja. A, banyak perusahaan akan mengalami kekurangan tenaga kerja yang kompeten. Atau B, lingkungan kerja akan menjadi tidak inklusif yang dapat menurunkan moral dan produktivitas pekerja lainnya. Dan dampak terhadap stabilitas sosial adalah satu, ini meningkatkan diskriminasi atau memicu protes dan konflik sosial
tidak akan terjadi karena dalam perusahaan akan ada regulasi. Mereka tidak boleh memberikan unsur LGBT, jadi mereka akan dianggap sebagai profesional dan ini tidak akan menyebarkan LGBT itu sendiri. Bahkan di wajaran korban tidak ada bukti ilmiah bahwa memberikan hak kerja kepada LGBT akan menambah jumlah LGBT itu sendiri. LGBT bukan sesuatu yang menular atau bisa diajarkan hanya karena mereka satu lingkup kerja. Tetapi banyak negara seperti Kanada, Australia, Inggris Raya yang sudah lama menerapkan hak ini. Tapi buktinya tidak ada peningkatan signifikan angka LGBT itu sendiri. Dan yang ketiga dengan jelas sadari bahwa pengangguran menurut BPS 2024 itu 7,47 juta. Bangga menolak mosi. Baik, waktu habis. Selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim Pro untuk memberikan argumentasinya. Waktu 5 menit ketika kata pertama diucapkan. Perdebatan yang sehat harus berdasarkan fakta dan logika. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya mengacu pada argumen berikutnya, izinkan saya untuk membilas argumen dari rekan berpikir dari tim kontra. Berbicara soal melanggar HAM, pembuatan pencabutan hak LGBT adalah memang melanggar HAM. Namun, saudaraku, memperjuangkan LGBT dalam masyarakat menuai banyak kontra karena LGBT dianggap tidak diakui dan tidak diterima oleh masyarakat. Perlu kita tahu, sesuatu harus sesuai dengan porsinya. Itulah gunanya kita mensurvei kepada masyarakat. Kita harus melihat mana yang lebih diayomi oleh masyarakat, apakah LGBT pengayominya lebih banyak atau yang menolaknya justru lebih banyak. Kita lanjut kepada materi yang saya bawakan. Plato menyatakan seseorang bijak tidak dihukum karena melakukan dosa, melainkan agar tidak terjadi lagi dosa. Begitupun dengan pencabutan hak kerja bagi LGBT. Ini bisa mencegah terjadinya karakter yang sama seseorang dengan berlatar belakang LGBT. Meskipun belum ada hukum di Indonesia dengan tegas melarang keberadaan LGBT, namun perlu kita tahu kaidah hukum harus bersifat preventif. Artinya ada kaidah hukum yang mencegah tingkah laku yang dapat merusak tatanan masyarakat. Dewan juri yang terhormat, sesuatu yang wajib dimiliki setiap warga negara Indonesia adalah agama. Ada 7 agama yang ada di Indonesia, namun tidak ada satupun agama yang menerima dan memperbolehkan LGBT di kehidupan manusia. Dewan juri yang terhormat, dengan tegas saya mendukung mosi perdebatan pada hari ini tentang pencabutan hak kerja bagi LGBT. Ini bisa berdampak positif bagi seseorang LGBT itu sendiri. Mengapa saya katakan demikian? Ini bisa mencegah terjadinya diskriminasi dalam dunia kerja. Rahasia umum bahwa LGBT seringkali jadi bahan olok-olokan, tidak mengenal tempat dan situasi, termasuk dalam dunia kerja. LGBT di mata masyarakat Indonesia adalah masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Berdasarkan dari 170 stigma pemberitaan yang memuat stigma dengan LGBT, 30 diantaranya menganggap LGBT merupakan tindakan yang bertentangan dengan agama. Kita tahu bahwa nilai-nilai masyarakat dan konsep kesopanan seringkali didasarkan pada ideologi agama dan moralitas, di mana keterbelakangan LGBT melanggar nilai-nilai masyarakat tersebut. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan yang telah saya katakan tadi. Silakan. Baik, kalau LGBT adalah hal yang bertentangan dengan agama, tapi jangan menutup mata ada hak yang tidak memandang kamu siapa. Dan juga undang-undang di Indonesia itu sudah mengatur bahwa tidak ada pengecualian baik kamu LGBT atau heteroseksual kamu tidak bisa bekerja. Ini artinya kita semua akan sama di mata hukum. Saya sudah tadi terangkan, ini juga berdampak baik untuk keselamatan LGBT tersebut, untuk menghindari dia dari olok-olokan dalam dunia kerja. Dalam dunia bekerja mungkin dia bisa dijudge dengan kata-kata seperti banci dan sejenisnya. Itu akan berpengaruh pada kinerjanya karena itu bisa saja mengganggu kesehatan finansial bahkan mental. Bisa saya lanjut lagi materi yang saya bawakan. Dewan juri yang terhormat, berdasarkan fakta yang tadi saya sampaikan bahwa pencabutan hak kerja LGBT berdampak baik pada Interupsi. Silakan. Tidak akan ada penyebaran unsur LGBT karena kami sudah akan berikan mekanisme seperti regulasi. Tidak akan ada orang yang mencemooh LGBT karena ada regulasi bahwa kamu harus profesional, kamu harus mengedepankan kompeten kamu dalam dunia kerja, bukan menyerang individu itu sendiri. Baik, berdasarkan perkataan tadi solusinya, siapa yang bisa menjamin? Siapa bisa menjamin mekanisme yang Anda berikan tadi diterapkan dalam dunia kerja? Tidak ada yang bisa menjamin hal tersebut. Setidaknya ada 1-2 orang yang selalu melanggar hukum. Maka dari itu, saya tetap terapkan bahwa saya dengan sepenuhnya mendukung mosi perdebatan pada hari ini, yaitu pencabutan hak kerja bagi pekerja LGBT. Ini berdampak baik untuk mencegah seseorang LGBT jadi korban perilaku menyimpang, bukan hanya menyelamatkan. Silakan. Siapa yang akan menjamin itu adalah perusahaan. Kalau mereka melanggar, maka mereka akan mendapatkan konsekuensi
konsekuensi dari tindakan mereka yang melanggar hukum yang diterapkan dalam perusahaan. Itu sudah sangat jelas, saudaraku. Maaf, bisa diulang saudara? Tidak bisa. Jika tadi Anda mengatakan tidak perusahaan akan menjaminnya, perlu kita tahu di luar dari itu, di luar dunia kerja, di luar dunia kerja itu bisa saja terjadi olok-olokan karena di dalam dia bekerja dia sudah diolok-olok. Saya akan lanjut materiku. Dewan Juri yang terhormat, dengan tegas saya setuju mosi perdebatan hari ini. Kita tahu bahwa jenis kelamin yang diakui di Indonesia ada dua, laki-laki dan perempuan. Jika LGBT jenis kelaminnya apa? Dalam syarat bekerja memerlukan ketentuan KTP. Dalam KTP terpapar dua jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Dari perspektif ini, LGBT tidak memenuhi persyaratan. Maka dari itu saya tegaskan dengan sepenuhnya setuju dengan mosi perdebatan hari ini. Dampak positif pencabutan hak kerja bagi LGBT tidak lepas dari dampak baik yang untuk masa depan bangsa. Memberikan efek jerah bagi pelaku LGBT dengan pencabutan hak kerja dapat menjadi pandangan generasi yang akan datang bahwa berlatar belakang LGBT hanya berdampak buruk untuk masa depan kita. Kasus internasional berdasarkan artikel Kompas.com pada tahun 2013 tercatat 89,3% dari seluruh jumlah LGBT yang ada di Indonesia mengalami kekerasan fisik dan budaya. Lingkaran Survei Indonesia LSI menemukan pendapat pada tahun 2012 bahwa 80,6% dari populasi sampelnya keberatan memiliki kaum gay atau lesbian sebagai tetangga. Angka tersebut telah melonjak secara signifikan dari 64,7% daripada tahun 2005. Habis. Baik, selanjutnya saya persilakan kepada pembicara ketiga dari tim kontra untuk menyampaikan argumentasi di dasarnya. Waktu 5 menit dimulai ketika kata pertama diucapkan. Sebelumnya, poin tulisan saya akan terintegritas pada argumentasi saya. Memulai debat dalam 3, 2, dan 1. 3 selayar yang akan menggambarkan mengapa kami menolak pencabutan hak mendapatkan pekerjaan bagi LGBT di Indonesia. Tapi yang perlu ditekankan di sini, kami sama sekali nggak mendukung atau menormalisasi LGBT itu sendiri. Justru di pihak kami akan menjelaskan bagaimana pada akhirnya ini nggak akan merugikan perusahaan atau negara maupun tidak akan merusak norma-norma yang ada. Dewan Juri yang terhormat, mereka memberikan solusi yang dimana pemerintah akan membuat program-program yang akan mengasah keterampilan mereka dan mereka akan memberikan bantuan finansial pada kaum LGBT itu. Tapi ada dua kondisi yang akan hadir di posisi mereka. Satu, dengan adanya bantuan finansial di sisi mereka, itu artinya mereka mendukung kaum LGBT itu sendiri. Atau yang kedua, bingung, karena mereka ingin mencabut hak kerja kaum LGBT, tapi akhirnya itu artinya keterampilan yang mereka asah itu akan sia-sia saja karena kaum LGBT ini tidak diberikan hak untuk bekerja di perusahaan manapun, yang pada akhirnya LGBT atau solusi yang mereka tawarkan kepada kita semua tidak akan efektif di sisi mereka. Atau yang kedua, kalau saudaraku bilang mencabut hak mendapatkan pekerjaan dapat menjaga norma atau moral masyarakat, kami rasa itu nggak bisa dijadikan alasan karena negara-negara seperti Kanada dan Jerman yang memberikan perlindungan hak kerja bagi LGBT tetap memiliki stabilitas sosial yang baik. Nanti akan saya jelaskan kondisinya. Yang kedua, kalau mereka khawatir LGBT akan bertambah jika dibiarkan bekerja, Dewan Juri yang terhormat, orientasi seksual bukanlah sesuatu yang bisa ditularkan atau ditiru hanya karena seseorang melihat LGBT bekerja di suatu tempat. Berdasarkan penelitian dari American Psychological Association, faktor biologis dan psikologis akan jauh lebih berpengaruh terhadap orientasi seksual dibandingkan dengan lingkungan kerja. Nanti akan saya jelaskan maksudnya. Atau yang ketiga, kalau mereka bilang dengan tidak memberikannya hak bekerja bagi LGBT akan membuat mereka berhenti menjadi LGBT demi mendapatkan pekerjaan, kami rasa hal ini tidak akan pernah terjadi di sisi mereka karena mari kita lihat dalam sisi psikologisnya. Orientasi seksual bukan sesuatu yang bisa mereka pilih atau mereka ubah hanya karena mereka mendapatkan tekanan eksternal, sama seperti seseorang tidak bisa berhenti menjadi heteroseksual hanya karena dilarang bekerja. Individu LGBT juga tidak bisa begitu saja mengubah orientasi seksual yang terjadi justru mereka akan terpaksa menyembunyikan identitas mereka yang dapat berdampak negatif pada kesejahteraan mental dan produktivitas kerja mereka. Analoginya sesimpel ini. Bayangkan ada seorang kidal di sebuah kota yang hanya menyediakan pekerjaan bagi orang yang menulis dengan tangan
tidak kidal? Tentu tidak. Yang terjadi justru banyak talenta yang terbuang sia-sia karena peraturan yang tidak adil. Atau ketika mereka dipaksakan, mereka justru semakin tertekan dan mencari seribu cara yang ilegal agar mereka bisa diterima. Ini telah sering terjadi di Jerman Juri, nanti akan saya jelaskan. Tapi Dewan Juri yang terhormat, ketika mereka memaksakan diri mereka akan hidup dalam rasa ketakutan, tekanan, hingga bisa berpengaruh pada mental mereka menjadi anxiety misalnya, hingga depresi. Dan selanjutnya, Pro khawatir terkait kaum LGBT yang akan diolok-olok di dunia kerjaan. Tapi sayangnya tidak akan ada olok-olokan di perusahaan kami karena kami telah menerapkan regulasi yang dimana karyawannya tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan unsur LGBT itu sendiri. Pada akhirnya di sisi kami akan jauh lebih unggul. Tapi mari kita lihat selanjutnya. LGBT itu nggak bisa dipaksakan Juri. Kalau mereka nggak ada unsur gen atau biologisnya, mereka nggak bisa maksa jadi kaum LGBT. Justru kaum LGBT ini kalau digabungkan dengan lingkungan yang mayoritas adalah orang normal atau straight, dia akan merasa dirinya berbeda dan justru disinilah bisa muncul motivasi atau keinginan dari dirinya untuk menjadi sama seperti teman-temannya yang lain, atau karena mendengarkan banyak sudut pandang dari teman-temannya. Meskipun ini susah, tapi ini bukan berarti nggak bisa. Karena satu, ini keinginan dari dirinya sendiri, jadi dia memiliki kendali penuh untuk kontrol diri dan pikirannya. Atau yang kedua, motivasi dan pemikirannya yang menjadi penguat dia untuk tetap berdiri di tempat yang susah buatnya, tapi setidaknya nggak bikin dia nyaman. Tapi berbeda di sisi mereka yang sama sekali nggak menjelaskan kepada kita semua apakah solusi mereka itu baik pada akhirnya. Dan setelah kami telaah, justru di sisi mereka solusi yang mereka berikan itu nggak efektif, dan justru di sisi mereka lah yang mendukung LGBT itu sendiri. Dan yang kedua, di sini kami menjelaskan, di sini kami tidak menormalisasi. Di sini kami nggak menormalisasi LGBT. Karena apa? Karena kami tidak, di sisi kami sama unsur LGBT itu nggak akan pernah hadir karena kami telah menjelaskan, kami akan menerapkan regulasi dan kami sudah jelaskan regulasinya seperti apa, bentuknya seperti apa, dan ketika diterapkan akan berpengaruh seperti apa, sehingga mereka di sisi mereka akan jauh lebih kalah pada akhirnya. Untuk semua itu bangga jadi tim oposisi. Sebelumnya saya mohon maaf ya untuk timenya tadi ada kesalahan, tapi sesuai kok 5 menit. Baik, selanjutnya selanjutnya kita masuki babak terakhir, yaitu babak closing statement. Kesempatan pertama saya berikan kepada pembicara penutup dari tim Kobra. Waktu 2 menit ketika kata pertama diucapkan. Baik, pidato kemenangan pihak oposisi akan kita mulai dalam hitungan 3, 2, dan 1. Dewan Juri yang terhormat ada 3 poin kenapa kita jauh lebih unggul dibandingkan pihak pro. Poin A, dari segi goals. 1. Isi kontra itu dapat menciptakan lingkungan kerja yang nyaman. Seperti apa? Kami sudah buat regulasi, ini tidak akan mengandung unsur LGBT. Kalau mereka bekerja, mereka tidak boleh dengan sengaja membuka identitas mereka bahwa mereka ada LGBT, dan juga tidak akan ada olok-olokan seperti yang dibuat oleh pihak pro. Karena kami akan buat regulasi, jadi akan ada konsep pekerjaan yang jauh lebih nyaman di dunia kerja itu sendiri. Dan yang kedua, tidak akan ada diskriminasi bagi pihak kontra. Karena satu, LGBT itu akan tetap bisa bekerja karena bagaimana sebagai hak fundamental mereka. Dan ini sudah diatur dalam regulasi seperti undang-undang yang kami sebutkan sebelumnya, contohnya seperti undang-undang ketenagakerjaan. Dan kami rasa itu tidak pernah dilihat oleh saudara dari pihak pro. Dan yang ketiga, akan ada kemungkinan mereka bisa berubah. Karena apa? Mereka bisa mengamati orang heteroseksual dan berkomunikasi bersama. Maka mereka bisa mengambil perbandingan yang mana lebih sesuai dengan norma yang ada di masyarakat. Jadi kemungkinan itu akan tetap ada di pihak kontra, meskipun itu kecil, tapi kami rasa itu akan jauh lebih bisa untuk diatasi. Tapi lihat di pihak pro. 1, itu akan ada diskriminasi Dewan Juri terhormat karena mereka tidak pernah memberikan kesempatan kepada kaum LGBT untuk bekerja. Pun solusi mereka itu sangat ambigu karena mereka akan memberikan bantuan finansial. Pertanyaan kami, dari mana anggaran yang akan mereka berikan? Dan yang kedua, mereka akan membuat program. Kami rasa mereka sama saja dengan pihak kontra. Mereka akan menyetujui akan ada pekerjaan bagi kaum LGBT itu sendiri. Dan yang ketiga, mereka tidak sadar mereka akan memicu tindakan ilegal. Kalau mereka tidak punya pekerjaan, mereka akan mencuri. Bagaimana mereka akan mengatasi hal ini? Dan ini juga akan meningkat angka pengangguran seperti data BPS 2024. Saat ini sudah ada 7,47 juta angka orang yang menganggur. Jadi bagaimana kami bisa menyelesaikan hal ini? Dan dari segi B, ini argumen kami sudah menganalisis keduanya, dan kami sudah mengatasi workcase kami Dewan Juri terhormat, tapi mereka tidak bisa mengatasi
dari angka pengangguran itu sendiri dan juga tindakan kriminalitas. Dan dari segi yang ketiga, mekanisme kami sudah jelas karena akan ada regulasi. Tapi di Baik, mereka tidak Bapak jelas Hafiz. Dewan Jurian Terhormat, bangga menolak mosi. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan yang sama kepada pembicara penutup dari tim Pro. Waktu 2 menit ketika kata pertama dijawab. Dewan Juri yang terhormat, sekali lagi kami dari pihak Pro menegaskan bahwa kami sangat setuju pada mosi kita pada hari ini. Dewan Juri yang terhormat, ketika tidak memberikan ruang bagi perilaku yang dianggap menyimpang oleh agama, kita justru memberi peluang untuk penyebaran ideologi yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya dan moral bangsa. Ini berpotensi menciptakan ketegangan di dalam masyarakat kita yang lebih memilih untuk mempertahankan norma-norma tradisional yang sudah ada sejak lama. Dewan Juri yang terhormat, negara Indonesia berlandaskan pada demokrasi Pancasila yang dimana merupakan dasar ideologi dan filosofi sebagai sistem pemerintah Indonesia. Salah satunya ketuhanan yang Maha Esa. Sila ini menerapkan pentingnya kepercayaan kepada Tuhan sebagai dasar moral dan spiritual. Ini berarti bahwa hukum dan kebijakan negara harus mencerminkan nilai-nilai agama dan norma. Dewan Juri yang terhormat, solusi agar seseorang LGBT tidak dicap buruk bisa menggunakan lavender marriage atau pernikahan lavender, menikah dengan lawan jenis untuk menutupi orientasi seksual moral. Terima kasih. Baik, waktu tersisa 1 menit. Demikianlah